Waktu dan media saya berikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau izin share screen, Ge. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Dan halo rekan-rekan, kakak KSN, serta teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, aku mau izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Muhammad Nur Atarik, atau dapat dipanggil Arik. Aku dari Departemen Matematika Angkatan 2020. Dan aku di sini sebagai alumni PIMNAS di bidang PKM Kewirausahaan atau PKMK. Dan alhamdulillah, puji syukur, aku bersama tim berhasil meraih penghargaan berupa medali perak, dan ITS juga berhasil mengamankan posisi 3 besar di ajang PIMNAS ke-34 yang tahun 2021 yang lalu. Dan semoga tahun ini PIMNAS ke-35 ITS bisa juara umum dan teman-teman di sini bisa lolos PIMNAS semuanya. Amin. Kemudian apa ya? Di sini aku coba pengen sharing-sharing aja perjalanan dan pengalamanku di dalam mengikuti PKM, dari bikin proposal, meraih pendanaannya, hingga lolos PIMNAS dan berhasil meraih medali, alhamdulillah. Lalu kayak gimana sih motivasi awalnya ikut PKM, kayak ngebagi waktunya, karena waktu PKM kan juga bersamaan tuh dengan kewajiban kuliah. Terus gimana cara penggalian idenya, bikin proposalnya, hingga cara presentasinya. Karena menurutku itu yang aku sebutin, itu adalah core atau inti, atau pilar yang paling penting lah gitu di PKM. Tapi aku coba make it narrow biar tetap paham gimana step by step-nya, karena ada patokan yang jelas gitu. Selama ada patokan yang jelas, aku yakin nggak bakal sesulit yang teman-teman pikirkan, atau ya ini beneran simple gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin dengan baik gitu. Jadi semua yang aku utarain bener-bener pengalamanku persis waktu mengikuti ajang PKM hingga PIMNAS berlangsung, terutama di bidang PKM Kewirausahaan atau PKMK. Jadi walaupun teman-teman nanti minatnya di bidang PKM yang lain, misalnya tadi ada jelaskan Pak Bano, ada riset, ada Karsa Cipta dan lain-lainnya. Semoga yang aku sampaikan ini itu paling tidak penjelasan secara umumnya dulu, sehingga patokan ini nanti bisa teman-teman jadiin acuan biar nggak melakukan kesalahanku yang sama waktu PKM dulu. Oke, dan fun fact-nya, aku juga baru pertama kalinya ikut PKM, dan benar-benar masih nggak tahu seluk-beluk PKM waktu itu, harus apa, harus gimana. Jadi ya, di sini murni aku share pengalamanku selama dari ikut PKT ITD, Liga PKM ITS, hingga ke ajang PIMNAS-nya. Kemudian untuk Liga PKM ITS sendiri itu adalah langkah awal untuk ngikutin PKM, istilahnya seleksi awal untuk teman-teman yang mau mengikuti PKM atau seleksi skala lokal ITS gitu. Oke, selanjutnya motivasi. Motivasiku tuh apa sih waktu Permisi ikut ya, PKM? Muhammad Nur Atorik. Ya. Ini screen kamu nggak berubah, jadi tetap di perkenalan awal. Oh, masih di ini ya, perkenalan awal ya, Iya. dari tadi ya. Oh, gitu. Sebentar. Sekarang udah berubah belum ya? Masih sama. Ini masih tetap. Masih sama ya. Sebentar, saya coba. Mungkin coba di full screen aja kayak saya tadi. Iya, tadi udah di full screen. Oh. Enggak. Nah. Udah ya? Ya, iseng. Oh. Oke, jadi selanjutnya ini motivasi. Motivasiku tahu apa sih buat masuk PKM? Motivasiku awal terjun masuk ikut PKM itu berawal dari pas ikut PKT ITD kalau nggak salah. Tapi waktu itu kan karena untuk tugas ya bikin karya ilmiah PKM juga, jadi ya semacam formalitas waktu itu, mohon maaf. Jadi asal jadi terus kumpul dan waktu itu, tapi aku punya ide sendiri nih. Jadi setelah selesai tugas PKT ITD kan waktu itu dikelompokin kan ya. Waktu itu dikelompokin, aku langsung keluar cari dari kelompok yang itu. Nah itu kan bersamaan tuh waktunya agak mepet sama Liga PKM ITS.
Jadi setelah itu aku langsung tuh bikin proposal ideku sendiri. Terus teman-teman mungkin tanya nih, kalau aku bisa nih tiba-tiba udah bikin proposal ide PKM-nya aja nih, bahkan belum milih jenis PKM mana yang diikutin. Apakah PKM RE atau pengabdian masyarakat atau penerapan IPTEK atau Karsa Cipta dan lainnya. Ada 9 ya, jenis PKM kan ya. Nah, di sini karena aku belum tahu apa-apa dan beneran iseng-iseng aja mau coba ikut Nothing Tulus, nggak berharap apa-apa sama sekali. Plus researchku ini sangat relevan di bidang investasi dan trading di pasar modal, udah cukup lama juga dari tahun 2018. Jadi aku udah cukup tahu banyak dan seluk-beluknya di dunia itu. Akhirnya motivasiku beneran iseng-iseng aja coba buat ngebawa ideku tersebut. Apakah research dari bidang yang aku ajukan itu bisa dibawa ke jadi judul PKM gitu. Jadi aku tanya tuh dengan ngehubungin dosen waktu itu ke Pak Syahab sama Pak Bandung. Ya isinya ngeceritain research yang aku lakuin dari pendahuluan singkatnya serta solusi yang aku ajukan itu gimana, dan beliau menjawab ya udah untuk coba di advance lebih lanjut lagi buat dibikin proposal dan nanti dikirim ke beliau gitu. Akhirnya ya udah karena waktunya cuma beberapa hari aja, kalau nggak salah tinggal kurang dari 1 minggu waktu itu sebelum batas pengumpulan final di SIM PKM ITS, pas Liga PKM ITS waktu itu, aku iseng tuh buat langsung nulis dan jadiin proposalnya. Malah aku lebih jadiin proposalnya dulu dibandingkan nyari anggota tim. Karena waktu itu aku pikir PKM itu bisa diikutin satu orang aja atau individu, saking nggak taunya, bener-bener nggak tahu. Jadi dan kenapa sendiri? Karena mohon maaf juga, aku kadang orangnya jujur males yang namanya kelompokan, karena kadang-kadang memperlambat waktu yang seharusnya selesai lebih cepat gitu. Misalnya job desk yang kecil atau yang sedikit, tapi dikerjain rame-rame gitu kan, malah memperlambat waktu. Itu menurutku ya. Jadi aku bikin proposal itu sendirian dari bab 1 sampai selesai, dan baru sadar nih di lampiran-lampiran akhir ada kolom nama-nama anggota tim sama dosen pembimbing yang harus diisi. Plus ketika dari pihak KSN juga mengumumkan di WhatsApp atau di Instagram kalau nggak salah, untuk satu tim itu harus punya 3-5 anggota tim, dan di situ aku kaget. Jadi akhirnya aku nggak banyak milih-milih juga, waktunya udah mepet, aku langsung ngechat teman dekatku, dia anak teknik informatika, satu angkatan juga 2020. Yang mana judul PKM yang aku ajukan ini juga berkaitan dengan teknologi artificial intelligence. Jadi aku ngebawa anggotaku itu buat masuk jadi timku gitu. Langsung tuh chat temanku waktu itu, dan aku minta dia buat cariin satu anggota lagi biar ngepas 3 orang jadi satu tim. Kenapa 3 orang? Karena aku pikirnya waktu itu semua bisa diselesaikan lebih cepat gitu dengan orang yang seminimum mungkin, dengan job desk-nya yang nggak terlalu banyak juga gitu. Ditambah lagi dari aku sendiri yang udah cukup ngerti tentang research itu, jadi aku bisa handle untuk misalnya ketika lolos ke tahap pendanaan. Setelah itu H-2, tinggal 2 hari lagi aku udah selesaiin proposalnya, ngumpulin timku yang akhirnya udah lengkap jadi 3 orang, tapi ada masalah lagi, yaitu timku belum punya dosen pembimbing. Nah, di mana dosen pembimbing ini wajib dimiliki oleh setiap tim. Jadi sempat nanya juga tuh waktu itu ke pihak KSN, ke Kak Alia waktu itu, gimana cara cari dosen pembimbing. Waktu itu aku ngehubungin Pak Diki Askia selaku dosen mata kuliah logika matematika. Aku menyampaikan proposal yang telah dibuat, terus coba mengundang beliau untuk menjadi dosen pembimbing di tim kami, dan beliau setuju untuk menjadi dosen pembimbing di tim kami. Kemudian sebelum pengumpulan final proposal pada Liga PKM itu, Liga PKM ITS, tim kami itu udah lengkap dan proposal juga udah berhasil dikirim ke Pak Syahab dan Pak Bandung waktu itu. Tapi ada masalah lagi itu waktu di H-1 untuk suruh ngerevisi proposal, karena yang aku ajukan itu bagian pendahuluannya terlalu panjang, bisa 3 halaman kalau nggak salah seingatku. Tetapi core atau intinya malah nggak tereksplor, yang notabene sebenarnya karena aku juga pemula waktu itu, banyak dari inti atau core-nya itu malah masuk ke bab pendahuluan. Akhirnya langsung aku cepat gas perbaikin masalahnya itu, dan syukur hari-hari waktu mepet pengumpulan final di SIM PKM ITS-nya, akhirnya semua udah selesai, proposal juga udah kekumpul di Liga PKM ITS-nya, tinggal nunggu pengumuman ininya, penilaian dari SIM PKM ITS-nya, apakah
berhak untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya atau tidak. Setelah itu pada saat pengumuman nilai diumumkan itu, proposal tim kami berhasil dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, tahapan upload terus lanjut ke tahapan di mana kami nantinya upload proposal di Simbel Mawa PKM untuk seleksi proposal secara nasional. Tapi aku agak lupa waktu itu ada SON atau enggak setelah Liga PKM ITS selesai. Jadi SON atau slip overnight itu semacam revisi dari proposal yang udah dikumpul. Terus misalnya dari laporan penulisan teman-teman itu nanti direvisi, misalkan ada kesalahan-kesalahan penulisan atau apapun yang tidak sesuai dengan pedoman PKM. Setelah itu dilaksanain, proposal yang aku tulis itu juga banyak perbaikan yang harus dilakuin. Jadi revisi demi revisi gitu sebelum akhirnya dikumpulkan ke Simbel Mawa PKM untuk diseleksi proposal nanti layak untuk didanai atau enggak gitu. Kemudian selanjutnya ini deh. Jadi yang teman-teman bisa pelajarin dari sini itu adalah kayak pertama yaitu perlunya penggalian ide untuk pembuatan proposal. Aku masih cukup beruntung karena aku punya kemampuan yang cukup baik di bidang researchku itu. Jadi waktu dalam penggalian ide itu waktunya relatif singkat atau cukup cepat gitu. Tapi aku coba breakout framework cara penggalian ide buat teman-teman yang masih belum punya ide sama sekali untuk ditulis ke dalam bentuk proposal. Langkahnya itu gimana temukan permasalahan yang selalu diributin oleh banyak orang tuh, atau permasalahan saat ini gitu yang benar-benar ini jadi hot topic gitu, baik secara lokal maupun internasional. Ini penting karena untuk pengolahan ide kita dibandingkan kita nyari-nyari ide yang bagus gitu ya, yang nanti malah jatuhnya aneh dan mengada-ngada gitu, dan akhirnya nggak jadi dibuat gitu kan, jadi malas gitu. Karena gini, ide yang muncul dari permasalahan itu akan lebih mudah buat pendahuluannya dari referensi-referensi yang ada, misalnya internet, jurnal, dan lain-lainnya. Barulah setelah permasalahan itu muncul, maka ada kemungkinan besar ide-ide itu dapat tereksplor yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dengan cara connecting the dots-nya. Mungkin kalau gampang gini contoh kecilnya, kayak misalnya ada seseorang berusia kerja nih, yang nggak punya uang dan dia pengen punya uang. Ide-ide yang terobservasi dari seorang ini adalah gimana kalau misalnya buka bisnis, bekerja dengan orang lain, atau joint venture, atau dropshipper, dan banyak lainnya. Nah, dari ide-ide yang terobservasi inilah secara alamiah, seseorang ini akan menyeleksi ide-ide tersebut. Kalau misalnya buka bisnis, apakah sudah siap secara modal, mental, dan materi, gitu. Apakah udah siap semuanya gitu. Nyatanya seseorang itu belum punya uang gitu, dan ide tersebut itu harus istilahnya diseleksi gitu, udah nggak usah dipakai lagi gitu. Oh berarti cari ide yang lain gitu, atau dicoret dari list gitulah idenya. Terus kalau bekerja dengan orang lain idenya, wah ternyata ini yang bisa dilakuin nih karena dia belum punya uang. Nanti setelah bekerja dan akhirnya dia punya uang, dia akan kumpuli uang ini untuk bisnis, dan akhirnya dia punya uang lebih banyak, dan seterusnya. Itu sehingga solusi itu menurutku adalah ide yang telah dilaksanakan dan terbukti berhasil memecahkan suatu permasalahan. Dan satu permasalahan itu punya lebih dari puluhan ide dan solusi penyelesaiannya. Jadi framework dalam penggalian idenya itu cari permasalahan terlebih dahulu, kemudian munculkan ide-ide yang terobservasinya, dan temukan solusinya. Jadi penggalian idenya itu dengan piramida terbalik atau mengerucut ke bawah. Kemudian yang kedua, itu tulis proposal PKM. Jelas. Dimulai dari tadi penggalian ide, terus sekarang penulisan proposal PKM-nya. Terus dimulainya dari mana sih? Nah, dimulainya itu dari penulisan permasalahan pada bab pendahuluan. Kayak tadi nih contohnya, permasalahan seseorang yang berusia kerja tapi belum punya uang. Nah, itu kita eksplor permasalahannya, entah lewat internet, jurnal-jurnal, terus yang banyak lah lainnya. Jadi bab ini tuh memegang peranan cukup penting untuk menyesuaikan ide-ide yang terobservasi ini dan solusinya agar tepat sasaran. Jadi judul PKM yang teman-teman ajukan ini bisa sesuai gitu nanti jalannya, nggak melenceng ke kanan, nggak melenceng ke kiri, tetap fokus gitu.
Tapi jangan kebanyakan dan jangan kepanjangan juga. Paling maksimal di bab 1 ini 1,5 halaman aja itu udah cukup. Kemudian coba ini, kalau aku apa ya bilangnya ya, coba menerawang isi pikiran juri gitu. Mau ide yang seperti apa sih yang kira-kira bakal diterima? Nah, contohnya misalnya waktu PKM tahun lalu ini kan pas pandemi COVID-19 ya. Nah, aku coba tuh waktu itu menghubungkan gimana orang-orang yang saat ini punya permasalahan, susah keluar rumah untuk cari pendapatan, terus atau pendapatannya menurun karena WFH atau usahanya sepi dan lain-lain karena kebijakan pemerintah, PPKM, PSBB, dan lainnya lah. Terus dengan teknologi yang dapat membantu mereka, akhirnya tercetuslah ide yang aku ajukan jadi judul PKM itu waktu PIMNAS PKM kemarin. Nah, kira-kira seperti kayak gitu tuh. Contohnya dicoba dihubung-hubungin permasalahan yang terjadi saat ini tuh kayak gimana. Terus nanti itu bakal muncul ide-ide yang terobservasi itu gimana, apa saja yang muncul, diseleksi, baru nanti ketemu solusi yang teman-teman mau coba ajukan gitu. Jadi coba terawang isi pikiran juri, mau seperti apa, penulisan permasalahan itu bab 1 maksimal 1,5 halaman aja. Terus karena kenapa cuma 1,5 halaman aja paling maksimal karena poin penulisan proposal bagian pendahuluan itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi lebih mending dijabarkan dan dieksplor lebih banyak state of the art-nya atau yang jadi apa ya istilahnya jurus jitu andalan di PKM teman-teman ini. Jadi atau kayak sebagai isi dari bab itu adalah satu-satunya solusi yang dapat menjawab permasalahan PKM teman-teman. Bab 2 hingga selesai gitu, disesuaikan dengan masing-masing bidang PKM teman-teman kan beda-beda tadi ya tiap bidang PKM itu punya nama bab yang dengan riset eksakta itu juga beda gitu. Kemudian yang ketiga, wajib banget ikutin buku pedoman umum PKM yang terbaru. Entah teman-teman mau ambil PKM bidang riset eksakta, kewirausahaan, pasca cipta, dan lain-lainnya, terserah. Tapi teman-teman ini sangat wajib dan harus ini mengikuti kaidah WEBI, format ukuran kertasnya berapa, judul babnya apa, itu benar-benar penting banget gitu. Yang sama seperti yang Pak Bandung tadi bilang, pokoknya apa yang ada di buku ini disuruh ini ya harus wajib diikutin gitu. Karena dan ini tuh tergantung juga tiap karena aku PKM kewirausahaan, berarti aku di buku pedoman ini harus ngikutin yang PKM kewirausahaan. Karena ini tergantung dari bidang PKM yang teman-teman ikutin juga. Bisa kalau riset eksakta tadi bisa berbeda gitu kan yang lainnya. Nah, buku pedoman umum ini bisa teman-teman peroleh secara gratis di Google, tinggal cari aja itu buku pedoman umum PKM, itu diterbitkan dari Kemdikbud Belmawa. Nanti itu pasti keluar tuh ya yang paling terbaru gitu ya. Tapi untuk yang terbaru sekarang tahun 2021 nanti coba dibaca-baca dulu aja. Itu pengalamanku dalam setiap penulisan karya ilmiah itu, entah penulisan proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, semua yang ada di sana aku bener-bener ikutin. Aku selalu cek. Ini sebagai, karena buku pedoman ini tuh kayak sebagai pegangan, kayak kitab gitu istilahnya ya. Kitab dan acuan yang harus kita tulis sesuai dengan apa yang juri penilainya nanti mau gitu. Jadi rasanya kayak kita udah berada di jalan yang benar gitu. Kemudian yang keempat, ini juga nggak kalah pentingnya, tim PKM. Teman-teman harus membentuk tim PKM yang solid dan kompak. Kenapa demikian? Kenapa gitu? Karena PKM ini waktunya cukup lama. Seperti pengalamanku, aku hanya punya 3 anggota mahasiswa, 2 anggota lainnya dari teknik informatika tadi. Karena judul PKM yang aku bawakan sangat berkaitan erat dengan teknologi, aku udah planning demikian gitu. Jadi karena memang research-nya aku ajukan itu jadi judul PKM udah dapat dihandle sendiri gitu. Nah, tapi aku tetap butuh nih bantuan mereka di bidang teknologi agar judul PKM yang kita bawain ini bisa logis dan tepat sasaran gitu untuk menjawab permasalahannya.
Dan terus ini juga penting banget. Satu tim PKM tadi yang Pak Bandung, Pak Paul juga udah jelaskan, itu paling enggak satu tim itu punya satu anggota yang punya basic maupun mahir dalam bidang desain. Entah desain untuk animating PPT-nya, desain posternya, kalau teman-teman lolos timnas nanti, dan ini benar-benar krusial. Jadi pengalamanku waktu itu aku ngedesain PPT presentasi PKM itu sendirian, karena waktu itu anggota timku punya job desk yang lain, waktu di tahap pendanaan PKM, ada yang pasif juga, tapi beruntung ternyata aku punya satu anggota ini yang punya basic dan cukup mahir dalam desain. Tapi ya ini juga baru tahunya pas lolos Fimnas waktu itu. Terus untuk teman-teman yang juga sebagai ketua ini nantinya harus juga saling ngayomin nih dan kerjasama karena waktu juga cukup panjang. Pasti bakal ada namanya upside down lah, kayak naik turunnya gitu. Nah, teman-teman yang sebagai ketua di sini peran leadership harus juga muncul. Gimana cara memotivasi anggota timnya, mengajak kerjasama, dan lain-lainnya. Entah cara motivasinya buat jajanin makan kayak bebas gitu, agar tim tersebut nantinya tetap kompak dan semangat buat bisa ngeraih target atau reward yang mau dicapai gitu. Misalnya nih, contohnya kayak misalnya satu anggota ini kayaknya malu-malu nih, misalnya buat ngikutin diskusi atau ada satu atau anggota yang down semangatnya gitu. Jadi di sini ketua tim langsung bisa nyemangatin, ayo Re, tinggal bentar lagi kok, besok kita gas lah main kemana dan lain dan sebagainya kayak gitulah. Terus juga sering-sering aktif juga buat konsultasi dengan dosen pembimbing, dengan dosen penalaran, itu nggak kalah pentingnya, itu penting banget itu. Pokoknya harus sering-sering aktif ngehubungin mereka, beliau-beliau ini. Nah, di sini juga di tim ini, dalam tim juga penting juga nih ada peran kayak presentasi. Nantinya gimana pas saat kalian teman-teman presentasi ini bisa terbagi gitu tugasnya dengan baik gitu. Ya, kekompakan timnya juga baik gitu. Tapi aku nanti bahas di slide tentang cara presentasi lebih lengkapnya nanti di selanjutnya. Terus anggota tim yang dipilih itu juga nanti teman-teman usahakan dari bidang ilmu yang teman-teman ajukan pada judul PKM-nya. Misalnya nih, judul teman-teman membawakan tentang kayak reaksi-reaksi kimia yang melibatkan teknologi pangan misalnya. Itu teman-teman bisa cari anggota tim yang berasal dari departemen kimia atau biologi dan lain-lain dan sebagainya. Yang tadi Pak Paul juga sempat sampaikan. Kemudian yang kelima, ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan lolos di tahap proposal nasional, ada pengumumannya nanti dari Kemdikbud atau Belmawa, nanti teman-teman akan disetujui proposalnya dan memperoleh pendanaan yang diajukan dari proposal. Untuk pendanaan proposal, teman-teman juga harus mengkalkulasi benar-benar agar cash flow yang teman-teman punya itu nggak defisit dalam pengerjaan judul PKM nantinya. Soalnya pengalamanku waktu itu cukup ngepas gitu, waktu itu dana PKM-nya, jadi ya harus diatur-atur betul lah. Jadi teman-teman mungkin bisa nambahin dana yang lain-lain sebesar 10% dari total yang teman-teman ajukan gitu. Misalnya teman-teman ngajuin 8 juta nih di proposal, paling enggak berarti nanti ditambah 10%-nya dari 8 juta jadi 8,8 juta gitu dan seterusnya. Kalau misalnya maksimal 10 juta ya udah berarti kalau maksimal 10 juta ya udah 10 juta. Nah, terus di tahap pendanaan PKM itu ada namanya MONEV, monitoring dan evaluasi. Penulisan logbook di situ pokoknya ada dosen penalaran yang terus mantau perkembangan judul PKM teman-teman yang telah didanai nanti dengan cara presentasi nih apakah sudah sesuai jalur metodologi yang teman-teman telah terapkan atau enggak nih dengan cara melihat logbooknya gitu, melihat logbook pengerjaan PKM teman-teman sama presentasi teman-teman juga. Nah, terus untuk informasi tambahan aja, ketika teman-teman ada di tahapan pendanaan PKM, teman-teman wajib mengisi logbook itu secara rutin. Itu wajib banget itu. Pokoknya harus rutin ngisi logbook gitu nanti. Kalau misalnya teman-teman nanti belum tahu, nanti pasti dapat lah dari kakak-kakak KSN gitu, nanti pasti dapat. Nah, logbook ini wajib banget diisi secara rutin, biar nanti judul PKM yang teman-teman bawain itu dinilai worth it dan dianggap berjalan tepat sasaran oleh juri penilai gitu.
Nah, pendanaan PKM itu kan dari bulan Juni awal hingga selama kurang lebih 4 bulan lah ya, bulan September sebelum pelaksanaan PKP 2. Jadi PKP 2 itu ini seleksi, jadi PKP 2 itu adalah tahapan seleksi terakhir secara nasional dengan cara juri itu mengecek proposal, laporan kemajuan, dan catatan harian atau logbook teman-teman sebelum teman-teman dinyatakan lolos BIMNAS atau tidak gitu. Tapi ya teman-teman juga jangan khawatir atau pusing habis ngeliat langkah-langkah yang kayaknya ribet gitu kan. Nanti sejalannya waktu ada pihak KSN ITS, kakak KSN ITS yang selalu siap untuk membantu teman-teman dalam mengantarkan teman-teman bisa sampai lolos BIMNAS. Jadi di sini aku kurang lebihnya untuk bisa menjelaskan pilar-pilar yang cukup penting untuk dipenuhi dalam pembuatan proposalnya terlebih dahulu. Di bulan Februari kan nantinya ada Liga PKM ITS, mohon maaf. Karena teman-teman juga pasti memiliki PKM dengan bidang yang lain juga. Misalnya teman-teman punya kesamaan bidang dengan aku di bidang PKM kewirausahaan, nanti bisa feel free aja tanya-tanya lewat WhatsApp atau DM IG kontak yang tadi aku sediain di awal. Nanti kalau ada waktu pasti aku coba usahain untuk ngebalas chat dari teman-teman. Nah, apalagi ya, pengalamanku di saat tahap pendanaan PKM ini apa ya, selama 4 bulan ini tuh bener-bener cukup menarik ya, karena di sini tuh bener-bener di drilling gitu biar judul PKM yang aku dan tim bawain ini tuh bisa lebih bagus gitu. Jadi banyak banget upside down yang kami laluin, revisi demi revisi agar judul PKM yang kita bawain ini layak untuk bisa lolos masuk PIMNAS gitu. Jadi tim kami itu ditantang oleh Bapak dosen penalaran waktu itu, Pak Puma namanya, sebelum hari pelaksanaan presentasi PKP 2, aku lupa itu 1 bulan, yang H-1 bulan atau kapan, untuk presentasi di hadapan Bapak dan Ibu dosen juri penalaran lainnya. Nah, itu aku dan tim benar-benar di drilling tuh waktu itu oleh Pak Puma, Pak Bandung, Bu Doti, Pak Putu, yang notabene itu benar-benar apa ya, terpacu gitu adrenalinnya lah. Karena gimana ya, deg-degan juga karena aku juga masih pemula, ngebawa timku yang juga belum tahu apa-apa. Itu tuh kayak wah, lemes lah gitu rasanya gitu. Itu benar-benar hari demi hari selalu apa ya, revisi balik penulisan serta kontennya gitu, laporan karya ilmiahnya, isi konten dari presentasi PPT-nya, pokoknya direvisi terus lah buat dipersiapin di PKP 2 nantinya. Terus sesi tanya jawabnya ini juga di drilling, semua benar-benar kayak ya dipastiin gitu judul PKM yang nanti kami bawa itu bisa layak atau lolos nanti untuk PKP 2, yaitu jadi peserta PIMNAS. Nah, permasalahan yang cukup berat waktu itu adalah ini, waktu ditanya dari Pak Bandung kenapa PKM-ku ini lebih cenderung mirip PKM Karsa Cipta dibandingkan kewirausahaan. Nah, di situ apa ya, benar-benar hari yang mepet banget, tapi kita harus benar-benar cepat buat bisa ngubah konteksnya itu bisa terlihat gitu nuansa kewirausahaannya, dan itu benar-benar ya gimana lah ya, benar-benar deg-degan lah gitu. Oh, ini kalau misalnya masih terasa nuansa Karsa Ciptanya juga bakal kacau gitu. Ini harus kelihatan nih kewirausahaannya. Tapi di sisi lain juga kayak apa ya, kayak dilema juga gitu. Aku sama timku masuk karena iseng-iseng, tapi kok tiba-tiba nyampe sini gitu kan, kayak bingung ya. Karena udah nyemplung dan udah basah, ya udah mau gimana pun tetap semangat gitu. Aku dan timku gas terus lah. Apapun yang terjadi di sana, ya udah pasrahin ke Tuhan. Kita sebagai kita sebagai manusia cuma bisa berusaha, hasilnya Tuhan yang tentukan gitu. Nah, terus dan setelah berhari-hari persiapan hingga hari PKP 2 udah dirasa semua udah siap, tim kami itu berhasil tuh melaksanakan presentasi PKP 2. Maksudnya udah selesai gitu, pengumumannya belum langsung saat itu juga kan. Jadi setelah selesai presentasi PKP 2 itu udah kayak apa ya, beban di pundakku rasanya kayak lepas saja gitu, kayak ya udahlah, kayak udah tenang gitu, kayak lega gitu. Langsung habis itu refreshing kemana ngapain kayak gitu, entah main game atau ngapain, pokoknya yang rasanya udah lepas gitu, udah tenang gitu. Nah, kalau misalnya apa ya, menurutku ini kayak ketika teman-teman punya mindset yang nothing tulus atau kayak ya udah yang penting tuh berusaha semaksimal mungkin, dan kita tuh nggak ngeharapin reward di depan sana gitu, yang penting kita berusaha gitu, pasti bakal bagus gitu, hasilnya tuh bakal baik gitu, dibandingkan kayak wah rewardnya ini nih sampai ini, malah kayak
performa kita malah kayak menurun gitu rasanya. Nah, jadi dari sini tuh kayak aku dapat pencerahan lah istilahnya, kayak penting gitu nantinya teman-teman ketika udah masuk tahap pendanaan PKM ini ya, dari bulan Juni hingga September gitu sampai pelaksanaan presentasi PKP 2-nya itu wajib sering-sering buat ngehubungin Bapak dan Ibu dosen penalaran, dosen pembimbing, karena beneran waktu untuk menyiapkan mental di hari H pelaksanaan itu butuh waktu yang cukup lama, jadi harus sering diasah terus, istilahnya biar tajam nanti. Misalnya waktu seleksi pelaksanaan presentasi PKB 2-nya tuh biar percaya diri gitu. Terus kalau T6 itu ini sih menurutku tergantung juga teman-teman ya, tapi pengalamanku yang aku pakai ini adalah dengan ini gitu, pembagian waktu antara PKM dengan kuliah gitu. Jadi kalau aku waktu ini pakai the Eisenhower Decision Matrix, yang mana ada 4 kotak tuh di situ kan, ada yang ini yang penting dan urgent, penting dan tidak urgent, dan ini yang lainnya gitu lah. Nah, karena waktu PKM ini juga bersamaan waktu kuliah, itu tetap juga jangan lupa gitu dengan kewajiban kuliah yang teman-teman jalanin gitu. Nah, terus yang ketujuh itu mulai nih yang tadi aku janjiin gimana cara presentasinya. Pengalamanku bagaimana cara presentasi adalah yaitu follow their steps. Betul, ikutin jejak mereka yang udah berpengalaman dalam presentasi dan telah terbukti itu berhasil meraih medali. Ya mau gimana lagi, aku juga pemula kan waktu itu, jadi aku harus ngikutin yang udah jago kan. Karena ya gimana gitu. Nah, dengan cara ini aku ngeliat YouTube, ngeliat cara mereka presentasi. Jadi tim yang telah berhasil ngeraih medali di ajang timnas tahun sebelumnya gitu, aku ikutin gimana cara mereka bicara, slide PPT-nya kayak gimana dan lain-lainnya. Nah, di sini itu aku pakai teknik ATM atau amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman harus modifikasi karena tiap-tiap ide yang dipresentasikan itu benar-benar berbeda. Jadi disesuaikan dengan judul PKM yang teman-teman bawa. Misalnya teman-teman nih di bidang PKM yang bawakan judul teknologi, artinya kurang lebih teman-teman bisa coba ikutin cara presentasi mereka di bidang teknologi yang juga telah terbukti berhasil meraih medali di timnas tahun lalu. Jadi teknik ATM ini benar-benar aku pakai buat presentasi judul PKM yang aku bawa. Nah, terkait tim yang ngebawain presentasi, ini benar-benar sangat penting buat penilaian kekompakan tim teman-teman di mata juri penilai. Karena ini juga sebagai faktor kesalahanku, dan aku cukup sesalin juga. Jadi ini untuk informasi sebelumnya, presentasi itu dikasih waktu 10 menit dan 15 menit untuk tanya jawab. 10 menit untuk presentasi, 15 untuk tanya jawab. Jadi aku menyarankan buat presenter atau anggota yang melakukan presentasi itu maksimal hanya 2 anggota mahasiswa aja, dan 1 anggota lainnya sebagai operator PPT-nya. Nah, contohnya misalnya di dalam satu tim terdapat 3 anggota nih. Aku 3 anggota waktu itu. Jadi 2 anggotanya itu sebagai presenter dan 1 anggota lainnya sebagai operator PPT. Nah, nanti ketika sesi tanya jawab itu dimulai di yang 15 menit itu, operator PPT-nya yang jawab lebih dulu. Harus bisa duluan yang ngejawab dibandingkan presenternya. Kalau presenternya udah ngomong tadi, jadi operator PPT-nya sekarang yang harus ngejawab duluan. Barulah nanti 2 anggota yang lainnya setelah itu baru ngejawab waktu sesi tanya jawab itu. Nah, tapi kalau misalnya anggotanya ada 4 atau 5, nah berarti yang ngejawab duluan itu adalah yang bukan jadi operator, yang bukan jadi presenter, atau selain yang dari tugas operator dan presenter tadi. Nah, nanti baru itu mereka udah menjawab tuh yang tadi yang pasif lah istilahnya, baru nanti yang ngejawab operator PPT-nya, baru habis itu presenternya. Jadi di situ kekompakan itu benar-benar penting. Poinnya besar banget di situ. Terus yang poin yang ketiga ini narasi. Bener, narasi ini penting banget karena untuk bikin narasi ini itu kayak sebagai patokan teman-teman nanti kalau misalnya presentasi latihan gitu ya, teman-teman bisa pas 10 menit atau kelebihan atau kekurangan nih. Kalau misalnya kelebihan kan berarti nanti tinggal harus dikurang-kurangin, nanti tinggal diapain lah, diseleksi lah, pokoknya di teman-teman
bisa teman-teman singkatin lah gitu, kalau misalnya kelebihan gitu. Atau kalau misalnya kekurangan 10 menit bisa bisa teman-teman tambahin gitu. Biar kalau ngepas 10 menit itu bisa batas optimumnya gitu. Nah, dan pada saat presentasi kayak PKP 2 itu nanti buat ajang latihan juga tuh. Nah, nanti kan sebelum persiapan PKP 2 sama Pinmas kan itu bener-bener deg-degan lah istilahnya. Jadi agar benar-benar pede gitu, agar pede dan lancar dan nggak gugup lagi, itu kalian harus teman-teman harus sering-sering latihan. Soalnya nanti bakal karena saking bosennya gitu ngeliatin PPT yang teman-teman bawain itu nanti bakal ya udah bakal biasa aja gitu nanti waktu presentasi di PKP 2 atau Timnasnya gitu. Nah, tambahan informasi lagi nih, kalau poin pada saat ini, pada saat presentasi sama tanya jawab itu poinnya tuh sangat besar banget di PKM, itu 50%. Jadi teman-teman ini harus benar-benar maksimalin poin saat presentasi. Jadi pengalaman gue ke presentasi adalah terlebih lagi pada pas saat PKP 2 itu, aku sampai memeragakan aplikasi teknologiku pada judul PKM-nya itu. Jadi pada saat tanya jawab, aku langsung share screen dan peragain gitu secara live di depan juri bagaimana aplikasi teknologi tim kami bekerja, dan alhamdulillah dengan cara itu cukup ngebawa aku dan timku menjadi peserta Timnas. Terus yang ke-8 ya follow their steps again. Menurutku langkah yang paling tepat bagaimana aku bisa ngebawa timku menjadi peserta Timnas itu adalah melihat bagaimana tim yang telah berhasil menjadi peserta Timnas dan meraih medali Timnas sebelumnya. Karena premisnya gini, dengan cara berpikir juri yang kurang lebih bakal juri penilai yang kurang lebih bakal berpikir seperti itu juga gitu. Dan menurutku cukup menurutku cukup konservatif juga gitu. Kayaknya di situ-situ aja poin pentingnya. Nanti pasti ya teman-teman juga bakal ngerti kok kalau misalnya kan ngejalanin PKM juga cukup lama, jadi nanti pasti bakal nguasain itu judul PKM-nya dengan upside down-nya yang teman-teman laluin pada saat pendanaan PKM. Pasti kan nantinya banyak perbaikan-perbaikan nanti agar bisa lebih baik judul PKM yang dibawain. Jadi ya itu kurang lebihnya ada patokan untuk teman-teman dalam bisa lolos Timnas gitu. Artinya teman-teman ini coba mencontoh orang-orang yang sudah berhasil lolos masuk Timnas, entah dilihat gimana cara penulisan proposalnya, laporan kemajuannya, laporan akhirnya, logbook, cara presentasinya, gitu kan. Nah, di sini baru gunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, dari modifikasi ini, teman-teman juga pasti kalau misalnya kalau teman-teman ini sesuaikan dengan PKM yang teman-teman tulis, itu kan bidangnya juga beda-beda, jadi harus disesuaikan gitu untuk modifikasinya. Dan biasanya waktu pelaksanaan PKM ini nanti teman-teman juga bakal dipandu oleh pihak kakak-kakak KSN ITS sebagai pedoman teman-teman nantinya dalam penulisan proposal, laporan kemajuan nanti kalau misalnya teman-teman berhasil masuk ke tahapan ini pendanaan PKM, terus laporan akhir dan lain-lainnya dari peserta PKM dan Timnas yang tahun lalu. Jadi teman-teman itu tinggal ikutin aja jejaknya, panduan-panduan yang ada dengan teknik ATM tadi tentunya, dengan modifikasi disesuaikan dengan judul PKM yang teman-teman ajuin atau bawain. Nah, juga dari kakak-kakak pihak KSN ITS itu juga ini suka menyediakan format-format gitu penulisan karya ilmiah PKM-nya. Jadi dari buku pedoman PKM yang terbaru itu langsung di output-nya format yang penulisan karya ilmiah yang nanti udah siap ditulis oleh teman-teman gitu. Kayak proposalnya, laporan kemajuannya, laporan akhirnya. Nanti pas pengumpulan sound juga penulisan karya ilmiah PKM teman-teman juga bakal dikoreksi nih. Jadi tinggal ikutin aja langkah mereka waktu berhasil bisa masuk jadi peserta Timnas gitu. Apalagi mereka yang udah ngeraih medali itu kan kayak ya udah gitu kayak pasti juga sama gitu cara berpikirnya gitu. Nah, itu benar-benar patokan yang patokan pasak yang harus teman-teman ikutin biar nggak terseret arus gitu, istilahnya nggak terbawa arus. Apalagi kayak misalnya Kak Alia, Kak Akmal yang udah jadi peserta Timnas yang berkali-kali gitu. Jadi ya follow their steps saja gitu kan sebagai patokannya kan. Jadi ya kita baik teman-teman walaupun aku itu kita nggak reinvent the wheel lagi gitu. Kita nggak
bikin roda lagi, enggak gitu. Kita ikutin aja jalannya, lalu modifikasi. Udah sesimpel itu gitu aja konsep jalan berpikirnya. Jadi dalam mencapai target bisa lolos jadi peserta PIMNAS itu, bahkan kalau dapat bonusnya bisa ngeraih medali juga alhamdulillah gitu. Oke, dan masuk ke kesimpulan nih. Jadi dari kesimpulannya tadi dari 8 poin atau pilar yang penting tersebut, itu bisa ngebantu teman-teman dalam mengikuti kegiatan PKM nantinya, terutama persiapan nanti Liga PKM ITS kan ya, mulai yang diadakan sekitar bulan Februari kalau nggak salah nih, bulan Februari itu Liga PKM ITS-nya, dan aku harap teman-teman itu bisa ngehindarin kesalahanku waktu itu dalam mengikuti kegiatan PKM karena sebagai pemula kan. Dan aku berharap juga teman-teman bisa lolos menjadi peserta PIMNAS dan ngebawa nama ITS bisa juara umum untuk PIMNAS ke-35 nantinya, amin. Reward yang bakal teman-teman peroleh itu juga beneran banyak banget. Tadi Pak Paul sempat singgung juga, Pak Bandung juga sempat singgung juga, kayak baik pengalaman, koneksi, soft skills-nya, hard skills-nya, bahkan reward yang berupa material, kayak ya uang yang ada di Juknis Reward ITS kayak gitu, itu juga menggiurkan kan. Dan pastinya juga apa ya, self proud gitu atau kebanggaan teman-teman bisa menjadi bagian dari peserta PIMNAS kayak gitu. Jadi kesimpulannya ya udah dari aku penggalian ide, cari permasalahannya saat ini, temukan ide-ide yang terobservasi dan solusinya. Jadi cari permasalahannya dulu. Jangan cari idenya dulu, tapi cari permasalahannya. Ketika permasalahan itu muncul, barulah ide itu muncul gitu. Kemudian tulis proposal PKM yang di mana permasalahan yang tadi itu kita nulisnya dimulai dari permasalahan dulu aja. Jadi bab 1 itu ditulis paling panjang maksimal 1,5 halaman aja. Nanti pada bab isi kayak bab 2 sampai 3, 4 itu baru eksplorasi state of the art sebanyak-banyaknya. Tapi permasalahan itu harus ini ya, harus apa ya? Istilahnya harus menjawab bisa solusi ini bisa menjawab permasalahan yang teman-teman tulis gitu. Kemudian ikuti buku pedoman PKM, itu wajib banget, harus diikutin. Nanti teman-teman bisa lihat yang tahun sebelumnya 2021 juga bisa dilihat. Nanti terus bentuk tim yang solid, disesuaikan anggotanya. Tahap pendanaan PKM juga jangan ngepas, dan follow their steps. Ikutin mereka yang udah lolos PIMNAS. Oke, are you the next PIMNAS 35 participant? Terima kasih dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arik atas sharingnya. Semoga itu sangat menginspirasi sekali. Mungkin langsung ke sesi selanjutnya, yaitu